Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-26. Povater. Iqbal tak kehabisan ide. Selain meminta uang tutup mulut, ia pun meminta Pak Ridwan untuk memberinya pekerjaan lagi. Sehingga ia tak harus pusing memikirkan penghidupannya untuk ke depan. Untuk hari ini, ia hanya fokus menuntaskan masalahnya, yaitu Yulia. Seusai bertemu dengan Pak Ridwan, Iqbal kembali mencari bukti kebohongan Yulia. Kali ini soal penyakit yang dideritanya. Jika memang benar Yulia sakit, mungkin Iqbal akan sedikit mentolelir. Ia merasakan pasti sulit berada di posisi Yulia, yang sudah dibayangi kematian. Meskipun ajal merupakan hak prerogatif sang pencipta, namun dari penyakit yang diderita Yulia saat ini, meyakinkan bahwa umurnya memang tak akan lama. Iqbal masih ingat betul salah satu klinik yang ia datangi bersama Yulia. Di klinik ini pertama kalinya ia mendapat kabar soal penyakit Yulia. Namun, saat tiba di parkiran ia melihat seseorang yang hampir mirip dengan dokter waktu itu. Namun kali ini dengan penampilan yang berbeda. Mas. Iqbal menepuk bahu lelaki yang memakai kaos oblong berlogo partai. Laki-laki itu lantas mendongak. Kenapa, Mas? Tanyanya balik. Laki-laki itu kembali berkutat dengan lembaran uang yang tengah ia hitung, tanpa menyadari kalau Iqbal sedang mengamatinya. Kamu mau saya laporkan ke polisi, ha? Laki-laki itu tersentak dan mendongak menatap Iqbal. Mas bicara sama saya? Iya. Siapa lagi? Di sini yang manusia cuma kita berdua. Ada masalah apa ya, Mas? Saya bisa memenjarakan kamu dengan kasus penipuan. Penipuan? Maksudnya apa? Saya gak ngerti. Pura-pura jadi dokter, dan memberi analisa palsu itu sudah termasuk pidana. Laki-laki itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ia ingat dengan kejadian sekitar 1 bulan yang lalu. Tanpa pikir panjang, ia pun bangkit hendak melarikan diri. Namun Iqbal sudah mewaspadainya sejak awal. Jeti, saat laki-laki melangkah, Iqbal menangkis kakinya hingga jatuh terjerembab. Maaf, Mas. Jangan laporin saya ke polisi. Saya cuma kerja. Anak istri saya nanti makan apa kalau saya di penjara? Ampun, Mas. Saya terpaksa. Ucap laki-laki itu ketakutan. Sejenak, Iqbal merasa melihat dirinya saat masa silam. Dulu, ia pun memiliki ketakutan yang sama saat dihadapi sebuah masalah. Iqbal pun lantas berjongkok dan membantu laki-laki yang berprofesi tukang parkir itu bangkit. Lain kali jangan memberi anak dan istrimu dari hasil pekerjaan yang haram. Menipu, mencuri, memfitnah. Itu hal-hal yang dilarang agama. Iya, Mas. Ampun. Sudah, bangun. Jadi waktu itu kamu hanya berpura-pura. Lalu, siapa yang menyuruh melakukan itu? Saya gak tahu namanya. Yang jelas wanita yang menyuruh saya, yang pura-pura sakit itu. Kebetulan di klinik lagi gak ada dokter jaga. Jadi, saya dan beberapa perawat mau diajak kerjasama. Lagi-lagi ulah Yulia, jadi semua keonaran ini adalah ulahnya. Hilang sudah rasa iba dalam diri Iqbal. Yang tersisa saat ini hanyalah amarah yang menggelegak. Setelah yakin dengan semua bukti yang didapatkan, Iqbal langsung bergegas mendatangi kantor Yulia. Saat itu, ia tak mendapati Yulia berada. Menurut beberapa pekerjanya Yulia tengah berbaring sakit. Namun Iqbal sudah tak sabar ingin bertemu dengan wanita itu. Ia pun meminjam salah satu ponsel pekerja Yulia untuk digunakan menghubungi bosnya. Iya, Nas. Ada apa? Suara Yulia terdengar dari seberang telepon. Dari suaranya, Iqbal bisa memastikan bahwa wanita ini baik-baik saja. Halo, Yulia. Iqbal? Kamu Iqbal? Kenapa bisa telepon pakai nomor pegawaiku? Itu tak penting. Ya, aku mau bicara sesuatu yang sangat penting. Bisa kita bertemu? Bisa, tentu bisa. Tapi, sebelumnya soal apa dulu ya? Ini soal kita berdua. Aku tak bisa membicarakannya lewat sambungan telepon. Lebih tepatnya aku ingin segera bertemu denganmu. Hanya mendengar ucapan itu saja. Hati Yulia langsung berbunga-bunga.
Ia yakin perjuangannya untuk mendapatkan hati Iqbal tak sia-sia. Buktinya laki-laki ini memintanya untuk bertemu berdua. Namun, Yulia harus menjaga egonya. Ia ingin laki-laki itu yang kini mengejarnya. Yal, bisa kan? Aku sebenarnya pengen ketemu. Tapi, tahu sendiri kondisiku lagi gak fit. Kalau begitu, biar aku yang ke tempat kamu. Sekarang juga. Ada apa sih, Bal? Kayaknya gak biasa aja kamu pengen ketemu aku. Ayolah Yulia, aku ke rumah kamu sekarang ya. Kalaupun kamu gak ngasih alamat, jangan kaget jika nanti aku ada di depan pintu rumah kamu. Sambungan telepon terputus. Yulia langsung bersorak kegirangan. Ia melompat, menari bahkan sesekali berteriak saking bahagianya. Yulia yakin bahwa Iqbal pasti akan menemuinya. Untuk itu ia harus menyiapkan penampilan yang terbaik. Tapi, ia akan tetap menjalankan skenarionya. Meskipun sakit, tapi harus membuat penampilannya lebih menggoda. 1 jam kemudian, Yulia memilih gaun tidur berbahan satin berwarna putih tulang yang cukup tipis dan menerawang. Ia menyembunyikan gaun itu dengan mengenakan outer berwarna serupa. Yulia sengaja tak memoles makeup, karena wajahnya memang sudah terlihat cantik, hanya saja ia membubuhkan lip balm berwarna pecah di bibirnya. Sehingga Yulia terlihat cantik dan natural. Bel pintu rumahnya berbunyi, pembantu rumahnya terlihat tergopoh-gopoh untuk membuka pintu. Debaran jantungnya terasa berpacu lebih cepat. Belum bertemu saja kedua pipinya sudah merona. Bu, maaf. Ada yang mau bertemu. Yulia langsung berlari kecil ke arah ruang tamu. Padahal pembantunya belum selesai berbicara, namun ia sudah buru-buru pergi. Hai, Ik. Seketika Yulia langsung menghentakkan kakinya kesal. Ternyata yang menyambangi rumahnya bukan Iqbal melainkan sang kakak, Azam. Keterlaluan. Mau sampai kapan kamu mengakhiri skenario ini, Hah? Untuk apa kamu menemui Nina, Hah? Kamu tahu, gara-gara kecerobohanmu, wanita itu mendatangi rumahku saat ada Sera. Sentak Azam seraya membanting asbak yang ada di atas meja tamu. Seketika, asbak yang terbuat dari tanah liat itu hancur saat berbenturan dengan lantai. Saking terkejutnya, Yulia hampir saja melompat. Tahan, Bang. Dengar, Nina. Aku sudah tak peduli dengan uang yang kau janjikan. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan rumah tanggaku. Seperti yang kau bilang, urusan ini tak mengenal saudara. Aku bisa membongkar aibmu kepada Iqbal. Kalau sampai dia mengetahui semua kebohonganmu, apalagi tahu bahwa kamu yang mencelakai anaknya, aku pikir dia pasti akan membencimu. Dia Yulia berteriak histeris. Wajahnya sudah berubah pucat pias. Ia kembali merasakan kecemasan, hingga membuat tubuhnya gemetaran. Hentikan Yulia, sebelum kita semua celaka. Perbuatanmu sudah terlalu jauh. Tidak, sebelum aku mendapatkan Iqbal. Tapi perbuatanmu bisa mengusik rumah tanggaku. Nina, lihat saja kalau itu terjadi. Apa, Hah? Silahkan saja lakukan sesukamu. Jika kau membocorkan semua itu kepada Iqbal, nasibmu akan mendekam di penjara. Kau lupa, Bang. Selama kau menjadi eksekutorku, kita satu sama kan? Bagaimana rasanya jika Sera melahirkan saat kau di penjara? Dasar bajingan kau, Yulia. Hahaha, untung saja moodku sedang baik. Sebentar lagi skenario ini akan selesai. Kau tak usah takut, Bang. Karena Iqbal sudah berada di genggamanku. Pulanglah. Akan aku transfer 50% dari perjanjian kita. Suara tawa Yulia semakin pecah. Sedangkan dari balik pintu, Iqbal yang sedari tadi mendengar perbincangan antara Yulia dan Azam, membuat darahnya bertambah mendidih. Yulia, kamu sakit jiwa. Desisnya seraya beranjak pergi. Iqbal mengurungkan langkahnya. Saat ini ia hanya ingin segera bertemu dengan istrinya. Karena Nina pun tak urung menjadi sasaran dari kelicikan Yulia. Setibanya di rumah, bukan Nina yang ia temui melainkan seorang wanita hamil yang sedang duduk di teras rumah. Tentu Iqbal terkejut karena wanita itu sangat asing baginya. Selamat sore. Kamu yang namanya Iqbal? Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Tubuh wanita itu gemetaran. Kedua netranya sudah berkaca-kaca. Hal itu membuat Iqbal kebingungan. Ini ia memberikan ponselnya kepada Iqbal. Apa?
Bukti, kalau istrimu berselingkuh dengan suamiku. Bab ke-27. Pov Sarah. Namaku Sarah. Aku adalah istri dari seorang pengangguran bernama Azam Wijaya. Meskipun demikian, aku sangat mencintai laki-laki itu. Entahlah, hubungan kami memang terjalin saat aku masih kuliah. Dia cinta pertamaku, sekaligus perenggut mahkota kesucianku. Untuk itu, segala cara aku lakukan agar Azam mau menikahiku. Selama ini hanya dia laki-laki yang berhasil menjamahku, mengenalkanku dengan dunianya. Sehingga aku pun semakin jatuh akan pesonanya, dan tak mau lepas darinya. Jujur saja, keluargaku tak ada yang merestui hubungan kami. Banyak alasan, selain Azam yang pengangguran, kehidupannya pun menjadi patokan. Memang Azam terkenal sering bergonta-ganti pasangan. Namun aku tetap yakin bahwa Azam hanya mencintaiku. Entahlah, keyakinan apa yang membuatku seyakin itu. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa Azam hanya memanfaatkanku, namun aku tak peduli. Beruntungnya ia memiliki saudari kaya raya. Sehingga hal itu bisa aku jadikan alasan kenapa harus memilih Azam. Semua keluarga mempercayai dan akhirnya merestui hubungan kami berdua. Sebenarnya Azam memiliki banyak keahlian. Namun ia memang tipikal pemalas dan mudah bosan jika menggeluti sesuatu bidang. Berkali-kali aku dan Yulia adiknya mengarahkan Azam untuk bangkit dan mau menjalankan usaha. Dan hasilnya selalu gagal total dan berakhir gulung tikar. Banyak rupiah yang akhirnya terbuang sia-sia karena ia tak serius dalam menjalankan usaha. Yang lebih parah, modal habis yang ada malah mempunyai hutang. Karena selain malas, Azam pun senang berjudi. Aku terlalu buta karena cinta, sehingga seburuk apapun kelakuannya, aku akan tetap memaafkan dan menerima, asalkan ia setia. Meskipun masa lalunya penuh dengan banyak wanita, namun saat menikahiku semua itu tak berlaku lagi. Hanya aku yang Azam cinta, hanya aku yang menjadi ratu di hatinya, apalagi saat benih cinta kami berdua bersemayam di rahimku. Tepat di usia kandunganku menginjak minggu ke-33. Aku sudah mulai merasa lelah dengan rutinitasku mengelola usaha milik keluarga. Apalagi Azam pernah berjanji, jika bisnis yang ia geluti lancar, ia memintaku untuk berhenti. Meskipun sampai sekarang, aku belum mengetahui bisnis apa yang ia lakoni. Hari-hari aku lewati secara biasa, Azam di rumah sedangkan aku bekerja. Selama itu pula semua keuangan aku yang mengatur. Aku hanya memberinya uang secukupnya. Namun beberapa minggu ke belakang, aku merasa ada yang aneh dari Azam. Dari kebiasaannya saat malam yang jarang menjamahku. Katanya ia takut terjadi sesuatu dengan kandunganku. Apalagi saat perutku sudah membuncit. Belum sampai di situ, Azam juga selalu terlihat kelelahan. Saat malam hari ia selalu tertidur pulas. Padahal biasanya Azam tipikal laki-laki yang suka begadang. Biasanya ia tidur jam 11 malam. Namun kali ini jam 7 saja ia sudah mendengkur. Awalnya aku pikir ia kelelahan karena mengurus rumah seharian. Maklum saja aku tak memakai jasa art. Semua pekerjaan Azam yang handal selayaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Aku mengabaikan semua dan berusaha berpikir positif. Apalagi waktu kelahiranku sudah semakin mendekat. Namun, semua kecurigaanku satu persatu bermunculan. Berawal dari aroma parfum Azam yang berbeda. Ia menyangkal bahwa parfum itu adalah parfum Yulia, karena seharian ia bekerja di rumahnya. Namun, saat aku cross-check, Yulia tak kedapatan memiliki parfum yang wanginya sama dengan Azam. Kemudian, soal struk belanjaan. Meskipun pengeluaran itu tertanda atas nama Yulia, namun anehnya semua belanjaan itu aku temukan di dalam gudang belakang. Dari mulai TV layar datar, hingga berbagai perlengkapan bahan pokok. Awalnya aku masih berpikir ini semua Azam belikan untukku, namun semua itu terbantahkan saat seorang wanita datang ke rumahku. Namanya adalah Nina. Dia seorang ibu rumah tangga biasa. Dia salah satu tetanggaku. Kami sempat bertemu sebelumnya baik itu di warung, atau sekedar melewati jalanan komplek. Dari penampilannya aku sangat sungkan jika ia adalah seorang pelakor, apalagi statusnya masih wanita bersuami. Nina wanita rumahan. Pakaiannya pun sangat lusuh. Azam berkelit bahwa dia menawarkan jasa serabutan untuk bekerja di rumah. Ya, aku percaya. Tapi, saat aku mencium aroma tubuh wanita itu yang sama dengan aroma parfum Azam, aku yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hari itu,
Nina datang ke rumah. Kata Azam ia belum membayar jasanya saat kemarin sore. Aku sudah mewanti-wanti dan sengaja mengulur waktu. Biasanya kebohongan akan terlihat dari sikap keduanya. Wajah Nina berubah panik saat melihatku, berbeda dengan Azam. Hanya sepersekian detik rona wajahnya berubah namun kemudian kembali normal. Aku beralasan untuk mengambil dompet yang tertinggal di dalam kamar. Padahal aku melakukan itu hanya ingin memastikan interaksinya. Benar saja saat aku intip, Azam mendekati wanita itu, entah apa yang mereka perbincangkan. Namun dari gerak-geriknya, sudah dipastikan hubungan mereka bukan sekedar majikan dengan pembantunya. Tiat, ponselku bergetar setelah mendapatkan nomor wanita itu. Aku pun memulai sandiwara. Aku berpura-pura menjadi Azam. Awalnya wanita itu sedikit sungkan. Karena tak biasanya Azam berkirim pesan kepadanya. Namun wanita itu gampang sekali aku kelabui. Hanya dengan mengirim voice note suara Azam. Ia langsung percaya bahwa yang berkirim pesan kepadanya adalah suamiku. Hampir seharian, aku mengorek informasi wanita itu. Katanya dia memang sering ke rumah saat aku bekerja, para tetangga mengira bahwa aku mempekerjakannya. Nyatanya wanita itu tak lain seorang J4L4 Nanogram. Padahal apa yang ia harapkan dari Azam, hanya ketampanannya saja. Dasar ulah. Aku yakin ia akan menyesal sudah mengusik rumah tanggaku. Siang ini aku sengaja tak berangkat kerja. Sedangkan Azam sendiri sudah pergi sejak pagi. Katanya ia akan menemui Yulia. Aku yakin wanita itu pasti akan datang ke rumahku. Dan dugaanku ternyata benar. Kudapati Nina sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah yang tegang. Loh, Mbak ada di sini. Kok gak ketuk pintu ya? Tanyaku dengan mimik wajah ramah. Nina terlihat belingsatan. Mungkin selama ini kebiasaannya masuk ke rumahku tanpa mengucap salam. Saya udah ucap salam kok, Mbak. Udah ketuk pintu juga, tapi gak ada sahutan. Kebetulan pintunya kebuka. Aku hampir saja terbahak. Jelas dari tadi aku diam di ruang televisi, dan pintu pun aku tutup rapat meskipun tak terkunci. Oke, aku masih bisa menerima alasannya. Mari duduk Mbak Nina. Ada apa ya? Saya kesini mau menerima tawaran pekerjaan itu. Katanya, namun aku bisa melihat kedua netranya sedang mencari sesuatu. Kemungkinan suamiku. Sebelumnya saya minta maaf. Sepertinya saya gak jadi pakai jasa Mbak Nina. Suami saya masih pengangguran. Saya takut gak bisa gaji Mbak Nina. Gak apa kok, MBA. Kalau urusan gaji bisa disesuaikan. Yang penting, saya bisa kerja aja. Bisa dapat makan saja itu tak masalah. Ternyata wanita ini bebal juga. Apa dia bilang? Maksudnya mau kerja cuma-cuma di sini. Kemudian upahnya bisa berhubungan dengan suamiku. Sungguh wanita ini membuatku sangat muak. Wajahnya yang lugu tak seperti dengan perangainya. Aku pikir saat ia tahu bahwa Azam sudah mempunyai istri, ia tak mungkin kembali. Ternyata aku salah besar. Sepertinya aku harus bertindak secepatnya. Aku akhirnya bangkit dari sofa untuk mengambil sesuatu dari kamar. Wanita itu kulihat terus memerhatikan gerak-geriku. Aku membuka brankas. Kemudian mengambil sejumlah uang yang nantinya akan aku berikan kepadanya. Setelah aku kembali dari kamar, aku melihat wanita itu nampak duduk gelisah. Sedari tadi ia hanya memainkan ujung daster lusuh yang ia kenakan. Ini kulempar amplop coklat ke atas meja. Ia sedikit terhenyak, kemudian langsung menatapku. Kau butuh uang kan? Ambillah. Maksud, Mbak? Tanyanya heran. Uang itu sepertinya cukup untuk membayar semua jasamu selama ini. Saya kan belum bekerja. Hahaha, kamu pikir saya itu bodoh? Kamu tahu, yang seharian berkirim pesan denganmu itu saya. Jadi jangan harap meminta lebih dari ini, apalagi sampai bermimpi menggantikan posisi saya. Wanita itu tersenyum kecut. Respon yang jauh dari perkiraanku. Aku tak membutuhkan uang itu, katanya dengan suara datar. Aku membenarkan posisi duduk. Karena melihat wajahnya yang kali ini nampak tenang. Kau sudah bersuami. Saya masih berbaik hati tak melaporkanmu ke polisi. Karena saya tahu, kamu masih mempunyai anak kecil. Bagaimana jika anak-anakmu tahu kalau ibunya tak lebih dari seorang Yalan Nanogram? Cukup. Aku bukan wanita seperti itu. Hahaha. Aku tergelak kencang. Bisa-bisa ada seorang pelakor yang membela dirinya. Lalu, sebutan apa yang pantas untuk wanita sepertimu, kalau bukan pelakor atau Yalang?
Hanya wanita tak punya otak yang mau berhubungan dengan suami orang. Apalagi kamu masih berstatus seorang istri. Tak cukupkah kau punya satu suami, hah? Aku dan Azam saling mencintai. Dek, urat-urat di leherku langsung bermunculan. Baru kali ini aku bertemu dengan wanita yang menjijikan seperti ini. Kau memang istrinya. Tapi, apa selama ini kau menjalankan peranmu sebagai seorang istri? Bahkan harusnya kau ingat, kapan terakhir kali suamimu menjamahmu? Atau jangan-jangan semenjak mengenalku, ia tak lagi menyentuhmu. Tahu dari mana? Apa kau yakin selama ini suamiku mencintaimu? Hanya karena kamu sudah berbagi peluh dengannya, lantas kamu menganggap itu cinta? Apa kabar dengan pelacur di luar sana? Jangan mimpi, Nina. Suamiku memiliki selera tinggi. Bahkan lihat penampilanmu sekarang. Kau lebih pantas jadi seorang babu. Ya, babu yang diratukan. Bahkan aku tak perlu capek-capek untuk bekerja, apalagi mencari uang. Karena selama ini Azam sudah mencukupiku. Jelas perbandingan kita sangat jauh sekali. Aku gegas bangkit hendak melayangkan tangan ke wajahnya. Namun secepat kilat ia menahan tanganku. Kemudian menepisnya. Wanita itu beranjak pergi, meninggalkanku seorang diri. Di detik itu juga pertahananku runtuh. Aku menangis, menjerit, meraung akan kenyataan hari ini. Apa ini balasan yang harus aku dapatkan setelah berkorban banyak kepada Azam? Bab ke-28. Prof. Iqbal. Aku terhenyak mendengar ucapan wanita hamil yang berdiri di depanku. Penampilannya sangat berantakan. Bahkan kedua matanya bengkak seperti sudah lama menangis. Mbak duduk ya, tenangin dulu. Sebentar saya ambilkan minuman. Aku memboyong tubuh ringkiknya agar duduk di atas kursi kayu yang berada di teras. Najla dan Intan terlihat memerhatikan wanita itu dari balik jendela. Ayah, kasihan tantenya dari tadi nangis terus, ucap Najla. Aku mengangguk, namun meminta mereka berdua agar bermain kembali. Kalau ada tamu jangan suka ngintip di jendela ya, gak baik. Edi sama kakak, mending main aja. Ayah mau ngobrol sama tante. Tapi ingat jangan nguping, oke? Kedua putriku mengangguk patuh, sedangkan aku langsung beranjak ke arah dapur untuk mengambilkan wanita itu minum. Melihat penampilannya, sangat membuat hatiku terenyuh. Namun begitupun ucapan yang ia katakan soal Nina dan suaminya. Namun, aku tak langsung terpancing emosi. Apalagi mengingat perbincangan Yulia dan seorang laki-laki di rumahnya. Diminum dulu, Mbak. Aku menyodorkan segelas air minum. Wanita itu langsung meraihnya kemudian menegaknya hingga tandas. Tenangkan dulu, baru bercerita. Lihatlah percakapan di ponselku. Dia istrimu. Tangis wanita itu kembali pecah. Aku pun menggulir layar ponsel. Membaca secara seksama percakapan yang berada di aplikasi WA. Jika melihat nomornya, memang itu nomor Nina. Ternyata benar. Selama ini dia memiliki sesuatu yang disembunyikan. Aku sudah memintanya pergi. Tapi, istrimu menolak. Apa? Siang tadi dia ke rumahku. Dia pikir suamiku ada di rumah. Aku kesal dan memintanya untuk menjauhi suamiku, tapi dia bilang kalau mereka saling mencintai. Aku gak mau. Sabar, Mbak. Sabar. Ini semua bisa dibicarakan baik-baik. Kamu bisa-bisanya bersikap setenang itu setelah mengetahui perselingkuhan istri kamu, hah? Teriaknya. Melihat sikapnya yang tersulut emosi, akhirnya aku menggeser kursi agar lebih dekat dengannya. Saya bisa marah. Bahkan lebih dari itu. Tapi lihat ini di mana. Meskipun ini rumah saya, ada anak-anak saya yang gak tahu apa-apa. Terima kasih atas informasinya. Tapi sebelum saya mendengar penjelasan dari istri saya belum bisa bertindak. Apa bukti percakapan itu kurang, hah? Sangat cukup untuk menjelaskan bahwa istri saya memang memiliki hubungan dengan suami Mbah. Saya paham dengan kondisi ini. Tapi emosi bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. Apa Mbah sudah mendapat penjelasan dari suami Mbah sendiri? Wanita itu menggelengkan kepala. Ia terlihat membuang nafas berkali-kali lewat mulutnya. Seperti tengah berusaha meredam gejolak emosi yang ia rasakan. Sebaiknya Mbak tanya dulu baik-baik. Tapi ingat, Mbak harus berusaha berbicara dengan kepala dingin. Itu sulit. Ini tidak bisa dimaafkan. Ucapnya dengan suara parau.
Ya sudah, lebih baik Mbak pulang saja. Tenangkan diri dulu, ingat keadaan seorang ibu hamil, pasti akan mempengaruhi bayi yang dikandungnya. Ini masalah pribadi saya dengan istri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas infonya. Entahlah, aku harus bagaimana. Sekarang kehamilanku sudah mendekati waktu HPL. Aku tak mau kehilangan suamiku begitu saja. Apalagi pelakor itu masih berstatus istri orang. Aku masih berbaik hati dan hanya bertindak sampai sini. Jika istrimu masih bebal dan masih tak tahu diri, aku akan melaporkannya ke polisi. Untuk itu, aku minta kerjasamanya. Perselingkuhan antara pasangan yang sudah berkeluarga bisa dipidanakan. Ya, saya akan bertindak seporsinya saya. Saya urusi istri saya, dan Mbak juga mengurusi suaminya. Perbincangan itu pun akhirnya berakhir dan wanita itu memilih beranjak pergi. Kepalaku seakan makin pecah, mendapati kenyataan pahit ini. Firasatku benar. Jika aku masih bisa setia dengan keadaan nelangsa, belum tentu dengan Nina. Yulia benar-benar memanfaatkan situasi sulit keluargaku. Bukan hanya aku saja yang ia uji secara bertubi-tubi, akan tetapi istriku juga. Hari sudah mulai beranjak petang, namun Nina tak kunjung pulang. Pikiranku sudah semarut, mengingat kembali ucapan wanita hamil tadi. Untuk menghalau rasa jenuh, akhirnya aku memilih bermain dengan anak-anak. Sampai tak terasa, petang sudah beranjak gelap. Ada yang harus kita obrolkan, ucapku saat Nina tiba di rumah. Ia sedikit terhenyak karena keberadaanku yang muncul dari arah kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku sudah tak memedulikan ia baru pulang dari mana. Tadi, majikanku ngasih kerjaan ekstra jeti aku. Aku gak nanya. Duduklah. Nina terlihat sangat gugup, terlihat jelas dari wajahnya yang berubah pias. Padahal aku belum memulai pembicaraan, namun Nina sudah terlihat salah tingkah. Aku sudah mengetahui semuanya. Aku sadar semua berawal dari kesalahanku. Jika saja keadaan ekonomi kita baik-baik saja, aku yakin kamu tak akan berbuat sejauh itu. Mamas, laki-laki sudah beristri. Jangan usik kebahagiaannya. Jika karena alasan materi, aku bisa memberikan apa yang laki-laki itu berikan. Asalkan kamu mengakhiri hubungan laknat itu. Anggap saja ini adalah hukuman untukku karena ketidakberdayaan menafkahi keluargaku. Namun, bukan berarti aku membenarkan perselingkuhan itu. Nina hanya diam membisu tanpa menimpali. Aku memilih bangkit dari kursi dan bergegas keluar rumah. Tak memungkiri perasaanku saat ini sedang tak baik. Melihat wajah Nina membuatku sangat hancur. Apalagi mengingat perbuatannya dengan laki-laki itu. Mau kemana? Mas, ini sudah malam. Nina mencoba menahan tanganku. Namun aku segera menepisnya. Yang jelas rumah ini tak cocok untuk aku jadikan tempat meluapkan emosi. Ucapku seraya pergi dari rumah. Semalaman sudah aku meratapi nasib pilu dengan menghabiskan waktu di jalanan. Tak sedikit pun mata ini terlelap. Kubangan pesakitan yang Nina torehkan nyatanya membuatku kepayahan. Namun aku pun tak sampai hati berpisah darinya. Mengingat semua ini penyebabnya adalah Yulia. Yulia, wanita itu harus kuberi pelajaran. Entah sebutan apa yang cocok aku sematkan kepada wanita itu, sampai hati ia membuat kehidupanku berantakan. Bahkan, bukan hanya aku saja yang tersakiti, melainkan kakak kandungnya sendiri. Saat ini aku sudah mengetahui motif yang Yulia rencanakan, semua akal bulusnya sampai menjerat kakak kandungnya sendiri untuk terjerumus ke dalam ide jahatnya. Semua aku tahu dari wanita hamil itu, saat hendak pulang ke rumah. Aku sempat bertemu dengannya. Keadaannya pun lebih baik dari kemarin. Sarah sudah mencoba berdamai dengan suaminya. Tak jauh beda denganku, suami Sarah pun ikut diperalat oleh Yulia. Dan semua ia manfaatkan Karen keadaan semata. Lagi-lagi alasannya adalah uang. Setelah mendengar penjelasan Sarah, aku mengurungkan niat untuk pulang. Emosiku sudah tak bisa dibendung lagi. Jika saja Yulia itu laki-laki, sudah pasti akan kulayangkan bogem mentah kepadanya. Rasanya itu saja tidak cukup, dibanding perlakuannya kepadaku. Ting tong ting tong ting. Aku menekan bel dengan cepat. Tak kupedulikan bagaimana bisingnya orang yang mendengar. Saat pintu terbuka, seorang wanita parubaya yang menyambut kedatanganku. Di mana Yulia? Nyonyonya. Siapa sih? Berisik banget yang mencet bel. Mataku langsung tertuju kepada wanita yang baru turun dari tangga.
Siapa lagi kalau bukan seseorang yang aku cari? Ya, dia Yulia. Ia nampak sedikit terkejut melihat kedatanganku. Namun kemudian seolah senyuman ia berikan kepadaku. Iqbal. Ternyata kamu. Ditolong siapin minum ya. Ini teman saya. Wanita parubaya itu mengangguk seraya beranjak pergi. Tinggallah aku dan Yulia. Ia memintaku untuk duduk di sofa ruang tamu. Namun, sebelum ia menawarkan, aku sudah lebih dulu menghempaskan diri di sofa itu. Sepertinya, keadaanmu sudah baik. Iya, mungkin ini efek dari makeup. Makanya seperti ini. Kamu kok bisa tahu alamat rumahku? Tentu. Apa sih yang gak aku tahu tentang kamu, Yulia? Semburat senyum terlihat menghiasi wajah Yulia. Kedua pipinya pun ikut melona. Yulia memang cantik, berkulit putih. Tapi sayang, di mataku ia tak lebih dari songgok kotoran. Kamu bisa aja, Bal. Padahal dari kemarin loh aku tungguin kamu. Sebenarnya kemarin aku sudah kesini. Tapi sayang sepertinya kamu lagi ada tamu. Makanya aku memilih pulang. Wajahnya Kali nampak terkejut. Namun ia bisa mengendalikan situasi itu. Kenapa harus pulang? Kan itu kakak kandung aku. Mas Azam, kamu masih ingat kan? Ya ingatlah. 2 kali dia sudah membuatku celaka. Masa aku lupa? Maksudnya celaka apa? Bal. Prok prok prok. Aku menepuk tangan dan bangkit dari duduk. Kupandangi wajah Yulia yang berubah pias. Ia sudah terlihat tak nyaman dengan perbincangan ini. Tapi semua itu belum seberapa. Kecelakaan, PHK dari perusahaan, hutang rentenir, musibah Najla, dokter palsu, hingga skandal perselingkuhan istriku. Itu semua ulahmu kan? Aku bisa jelaskan semua ini, Bal. Aku begini karena putus asa. Putus asa? Hahaha lucu sekali. Kalau kau putus asa, kenapa tak segera mengakhiri hidupmu saja? Daripada kau membuat susah hidup orang lain. Cukup. Hentikan. Menangislah sepuasnya. Aku mencintai kamu, Bal. Dari semenjak kita duduk di bangku SMA, kamu satu-satunya laki-laki yang tak pernah membuliku. Sejak saat itu aku sudah terobsesi untuk mendapatkanmu. Tapi itu tak mungkin, karena keadaanku yang miskin dan jelek. Saat kedua orang tuaku tiada, ditambah masalah Mas Azam yang tak ada habisnya. Duniaku rasanya berhenti saat itu juga. Namun ada seseorang yang membuatku bangkit dari keterpurukan. Dia, malaikat tak bersayap yang Tuhan titipkan untukku. Dan orang itu adalah kamu, Bal. Kamu tahu, hal kecil yang kamu lakukan saat aku menangis. Dengan hanya mau mendengarkan keluh kesahku saja. Itu sesuatu yang amat sangat berharga untukku. Kamu pernah bilang, bahwa aku adalah wanita hebat dan tangguh. Dan itu terbukti, saat aku berusaha memperjuangkan cintamu. Aku pergi menjadi TKW, hanya untuk memantaskan diri untukmu. Kamu lupa, apa yang kamu ucapkan di bandara waktu itu, ha? Kejarlah mimpimu dan kebahagiaanmu. Aku tunggu. Aku memijat pelipis, mengingat kejadian beberapa tahun silam. Ya, memang semua yang Yulia katakan itu benar adanya. Tapi aku tak pernah tahu bahwa ia menaruh perasaan sedalam itu kepadaku. Aku buktikan sekarang. Bal, aku kejar mimpiku dan kebahagiaanku. Yaitu kamu. Ini salah besar. Yulia, keadaanku sudah berubah. Aku sudah berkeluarga dan kamu tahu soal itu. Harusnya kamu hafal watak dan tabiatku. Perbuatan kotormu selama ini hanya membuatku semakin membencimu. Oh ya, kau membenciku. Bagaimana dengan istrimu, ha? Kemungkinan saat ini dia sedang berbagi peluh dengan kakakku. Semua sudah selesai. Kakakmu sudah mengakui kesalahannya kepada Sarah. Semua tidak akan terjadi jika kamu yang memposisikan mereka ke dalam skenario gilamu. Yulia. Hahaha, ya, memang semua ulahku. Aku yang memaksa Azam untuk memikat istrimu. Tapi, jika istrimu jatuh hati kepada kakakku, itu di luar dari skenarioku. Itu tidak mungkin. Karena Nina sudah menyudahi semuanya. Camkan itu. Dan, satu lagi. Aku akan memproses semua kejahatanmu kepada pihak yang berwajib. Apalagi saat kau mencelakai putriku. Kamu yakin bahwa istrimu menyudahi semua ini? Aku masih membuka peluang jika suatu saat kamu berubah pikiran dan memilihku untuk menggantikan posisi istrimu.
Karena, setahuku Nina sudah mantap akan mengakhiri hubungannya denganmu. Atau mungkin, saat ini mereka berdua tengah asik bercinta. Karena jam-jam sekarang, Sarah sedang tak ada di rumah. Kau pun sama. Jadi, mereka ada banyak waktu untuk bercinta. Itu tidak mungkin. Dan, ingat, sekalipun di dunia ini hanya ada kamu seorang, aku lebih baik menjadi penyuka sesama laki-laki, daripada harus bersanding dengan wanita sepertimu. Camkan itu. Bab ke-29. Hasrat TTANJGA 29. Nina tak bergeming sedikit pun, hatinya luluh lantak. Ia tak menyangka bahwa Iqbal akan mengetahui rahasianya secepat itu. Air matanya terus berderai. Bukan karena penyesalan melainkan karena rencananya gagal total. 8 tahun membersamai Iqbal. Nyatanya tak meyakinkan dirinya bahwa Iqbal adalah pendamping yang baik. Kenangan pahit semasa mengalami kesusahan, tetap menjadi patokan Nina untuk ke depan. Dan tak memungkiri hatinya sudah dipenuhi oleh sosok Azam. Sudah jam 12 malam. Iqbal tak kunjung pulang. Nina yakin, suaminya itu sulit untuk menerima kenyataan, bahwa dia sudah mengkhianatinya. Dikuncinya pintu rumah. Wanita yang selalu mengenakan dasar itu beranjak ke arah kamar. Ia termenung menatap lembaran uang yang tergeletak di atas meja. Benarkah itu uang pribadi Iqbal? Tapi, dari mana suaminya itu mendapatkan uang sebanyak ini? Padahal setahunnya Iqbal masih belum mendapat pekerjaan. Atau jangan-jangan, suaminya itu menerima tawaran Yulia. Kalau tidak, kemungkinan uang ini ia dapat dari berhutang yang nantinya akan berujung kesusahan. Nina semakin dilanda kebimbangan, sungguh ia belum yakin bahwa Iqbal akan bisa memperbaiki keadaan perekonomiannya. Yang Nina takutkan hanya satu, yakni takut kembali menjalani hari-hari pahit seperti dulu. Jika seperti ini, ia bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, ia tak mau kehilangan Azam. Entah kenapa dirinya sangat yakin bahwa laki-laki yang sudah memiliki istri itu sangat mencintainya. Perlakuan Azam kepadanya sangat berbanding terbalik dengan apa yang ia lakukan kepada istrinya. Keesokan paginya, Nina masih menunggu kedatangan suaminya. Namun sampai tengah hari, Iqbal tak kunjung pulang. Hatinya semakin cemas. Rasa takut jika sebenarnya apa yang Iqbal katakan tadi malam hanya tipuan belaka. Secara logika, mana ada suami yang mau menerima kembali istrinya setelah ketahuan selingkuh? Nina tak tinggal diam. Jika ia harus kehilangan Iqbal, itu tandanya ia harus mempertahankan Azam. Keduanya saat ini harus ada dalam genggamannya. Setelah menimang-nimang, ia putuskan untuk mengunjungi rumah Azam. Namun, sebelumnya ia harus memastikan bahwa Sarah sedang tak di rumah. Iseng, ia mengunjungi lapak Bunilam. Tujuannya hanya untuk mengetahui keberadaan istri Azam. Beruntung Bunilam pagi tadi melihat Sarah. Katanya Sarah sudah berangkat kerja sejak pagi. Berbekal informasi yang ia dapat dari Bunilam, Nina akhirnya bisa bernafas lega. Segera ia mempercepat langkah untuk segera tiba ke rumah Azam. Tok 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 tok. Mas, buka! Teriaknya. Sesekali Nina melihat sekeliling, guna memastikan tak ada yang melihat dirinya. Ketukan pertama tak ada jawaban, hingga ketukan kedua, pintu rumah pun terbuka perlahan, dan nampaklah sosok yang Nina cari, siapa lagi kalau bukan Azam. Mas, tunggu. Nina menahan pintu dengan menelusupkan tangannya. Sedangkan respon Azam saat mengetahui kedatangan Nina, ia langsung menutup pintu lagi. Nina meringis menahan sakit. Sedetik kemudian Azam akhirnya membuka pintu. Aku minta penjelasan. Apalagi sih? Masih belum jelas juga. Kemarin kamu bilang akan memberi penjelasan. Jadi hanya seperti ini. Azam sudah berkacak pinggang. Ia bingung menghadapi Nina. Seharusnya wanita itu tak mendatanginya lagi. Apalagi Sarah sudah mengetahui semuanya. Melihat Azam yang masih diam mematung, Nina memilih menerobos masuk. Ngapain kamu masuk, ha? Aku butuh penjelasan. Mas, siapa Yulia? Kenapa dia mengetahui hubungan kita berdua? Itu tak penting, Nina. Sekarang lebih baik kamu pulang. Semua sudah selesai. Mungkin Sarah sudah menjelaskannya. Azam meraih tangan Nina, kemudian menarik tubuhnya agar keluar. Namun Nina menahannya. Yang ada Nina maju, kemudian menutup pintu rapat-rapat. Oke, apa yang mau kamu tanyakan, ha?
Soal Yulia? Dia adikku. Apa? Adikmu? Ya, aku bekerja untuknya. Yulia yang menyuruhku mendekatimu. Dan semua yang Sarah ucapkan tentangku adalah benar adanya. Ya, di selama ini. Aku sudah pernah bilang dari awal. Hubungan kita tak lebih hanya sebatas partner bercinta. Tapi kenapa kamu memintaku memakai perasaan Apa kamu tak memikirkan itu? Nina mulai terisak. Melihat ada wanita yang menangis di depannya sungguh membuat Azam merasa mu 4000. Ia paling tidak suka melihat wanita menangis apalagi karenanya. Nina perlahan merobohkan diri. Ia duduk bersandar di pintu sembari memeluk kedua kakinya. Adikku terobsesi dengan suamimu sejak duduk di bangku SMA. Selama itu dia memendam perasaan. Sampai muncul ide seperti ini. Maaf. Azam tak tega. Bagaimanapun juga Nina adalah korban dari perbuatan adiknya. Aku mencintaimu, Mas. Ucap Nina tiba-tiba. Yang seketika membuat lelaki bertubuh jangkung itu terkesiap. Lupakan semua yang sudah lalu. Kembalilah kepada suamimu. Karena sebentar lagi aku akan pergi dari sini. Kali ini Nina yang tersentak. Angannya untuk bisa menjadi pasangan Azam pupus begitu saja. Semudah itu. Setelah banyak kenangan manis yang sudah kita lewati. Lalu, bagaimana dengan uangmu yang sudah aku pakai? Ini semua kekeliruan. Aku mencintai istriku. Dan kau seharusnya mencintai suamimu. Semenjak kamu hadir, cinta itu sudah memudar. Entahlah, aku tak mengerti dengan hati ini. Azam terdiam beberapa saat. Ia pun akhirnya berjongkok tepat di depan Nina seraya menyentuh pundak wanita itu. Kita akhiri semua ini, kembalilah pulang. Suamimu itu lelaki bertanggung jawab. Asal kau tahu musibah yang selama ini menimpanya, adalah ulah adikku. Apa? Ya, aku akui, suamimu itu laki-laki yang hebat. Kau wanita beruntung bisa bersanding dengannya. Sedangkan aku tak lebih seorang pecundang. Belum tentu kau mau menerima kekuranganku seperti Sarah. Kata Azam berapi-api. Bukan itu. Apa tadi kamu bilang? Yulia. Semua musibah yang menimpamu adalah rekayasanya. Dan aku pun ikut terlibat. Asal kamu tahu ATM yang kamu pakai itu uang Yulia, bukan uangku. Kedua netra Nina kembali mengembun. Sakit sekali saat mendengar ucapan Azam. Sungguh ia tak menyangka bahwa wanita yang bernama Yulia itu wanita sangat berbahaya. Sampai hati ia membuat kekacauan sejauh ini. Tangis Nina semakin kencang. Tubuhnya gemetaran sembari menahan sesak di dadanya. Melihat Nina begitu terpukul, Azam secara refleks menarik tubuh ringkiknya ke dalam dekapan. Mukanya mereda, tangis Nina malah semakin kencang. Cukup lama Nina menangis dalam pelukan Azam. Sampai membuat kaos yang dikenakan lelaki itu basah di bagian depannya. Terima kasih, ujar Nina seraya menjauhkan diri. Azam menghela nafas dalam. Kemudian tersenyum manis padanya. Ada rasa ngilu yang Nina rasakan. Sekuat apapun ia tahan, tetap saja ia tak bisa memungkiri bahwa dirinya sudah jatuh ke dalam pesona Azam. Pulanglah, keluargamu pasti menunggu di rumah. Soal ATM itu, simpan saja. Biar aku yang mengurusnya dengan Yulia. Nina bergeming tak juga bangkit dari duduknya, sampai Azam pun akhirnya mengulurkan tangan. Semburat senyum akhirnya merekah dari bibir Nina. Jika seperti ini, kemungkinan ini adalah hari terakhir ia bertemu dengannya. Bolehkah aku memelukmu lagi, Mas? Sebagai tanda perpisahan. Cicit Nina pelan. Ia menundukkan kepala tak berani menatap Azam. Pendengarannya hanya mendengar kekehan pelan dari lelaki itu, membuat hatinya yang semula takut langsung berbunga. Keduanya bangkit berdiri, kemudian mereka pun saling berpelukan lagi. Nina tak bisa menyembunyikan hatinya begitu membuncah dan memeluk Azam begitu erat. Pun dengan Azam entah mengapa ia juga larut dalam momen ini. Bahkan saat Nina mulai melepaskan pelukan, keduanya berpandangan cukup lama hingga akhirnya jarak mengikis mereka berdua. Ketika hati mereka mantap untuk menyudahi semuanya. Namun hal itu berbanding dengan hasrat yang mereka miliki saat ini. Di tempat lain, Sarah tengah duduk seraya menatap layar laptop. Entah sejak kapan air mata di kedua netranya mengalir deras. Sedangkan laki-laki yang duduk di sampingnya hanya sesekali terdengar mendesah. Kita lapor Pak RT. Ucap Sarah. Iqbal yang sedang menatap layar laptop langsung menoleh ke arahnya. Sarah nampak lebih kacau dari sebelumnya.
Iqbal pun tak ingin menambah pesakitan lagi untuk wanita itu sehingga memilih menutup layar laptop. Kenapa ditutup? Aku mau lihat setelah mereka pelukan. Pasti. Suaranya tercekat. Ia tak mampu melanjutkan ucapannya. Sarah memang sudah mencari tahu seberapa jauh hubungan suaminya dengan istri Iqbal. Apalagi saat Nina secara terang-terangan mengatakan bahwa Azam mencintainya. Ayo kita lapor Pak RT. Mereka harus diberi pelajaran. Tahan, Sarah. Kendalikan emosimu. Ini aib suamimu. Aib dirimu juga. Jangan gegabah. Tapi mereka sudah keterlaluan. Kalau kau memang tak memedulikan itu, biar aku sendiri yang melapor supaya mereka digerebek warga. Iqbal langsung menahan Sarah yang hendak bangkit dari tempat duduknya. Sejujurnya hatinya sama hancur seperti yang saat ini Sarah rasakan. Seandainya saja, ini bukan tempat umum. Mungkin ia akan menangis sekencangnya. Kita berdua saja yang ke sana. Jangan libatkan orang lain. Kenapa? Mereka harus mendapat pelajaran dari perbuatan hina ini. Aku akan memanggil Pak RT dan warga. Juga akan memviralkannya ke sosial media. Biar tahu rasa. Biar mereka malu. Biar mereka hik. Lagi-lagi Sarah menangis. Beberapa orang yang melihat menatap heran ke arah keduanya. Kebetulan kafe milik Sarah sedang ramai pengunjung. Iqbal yang tak mau jadi pusat perhatian, langsung memboyong Sarah menuju parkiran. Ini masih tempat umum. Tahan dulu emosimu, Sarah. Kita ke sana sekarang. Sarah hanya pasrah saat Iqbal membawanya masuk ke dalam mobil. Bahkan masih terekam jelas di ingatannya, mobil ini pernah Azam gunakan beberapa kali untuk mencelakainya. Sungguh licik sekali Yulia, untuk menyembunyikan kejahatannya, bahkan ia menggunakan mobil milik iparnya. Sepanjang perjalanan, Iqbal dan Sarah diam dengan pikiran masing-masing. Hingga mobil sudah memasuki jalanan komplek, wajah tegang keduanya sudah nampak jelas. Kita berhenti di sini. Kenapa? Bukankah kita mau memergoki mereka? Sarah langsung membuka sabuk pengaman dan gegas keluar mobil. Iqbal pun mengikutinya. Sarah, tolong jangan libatkan orang lain dulu. Kenapa sih? Bal, kamu takut? Atau kamu terlalu cinta dengan dia? Kau akan paham saat bayimu sudah lahir. Ini bukan soal cinta, marah atau malu. Seburuk apapun Nina di mata orang lain, tapi tidak di depan anak-anakku. Toh, kita belum tahu kan kejadian di dalam sana. Sarah membuang muka. Ia nampak tak setuju dengan usulan Iqbal. Bagaimanapun juga hatinya sudah hancur. Itu tandanya Azam dan Nina harus mendapat hukuman yang sama. Bab ke-30. Sarah tetap kukuh pada pendirian. Ia sama sekali tak mendengarkan ucapan Iqbal. Baginya, momen ini adalah momen yang tepat untuk membalas semua kesakitannya. Pertama, Sarah merogoh ponsel yang berada di tas rempangnya. Tujuannya hanya ingin menelpon Pak RT setempat. Kamu pasti tak mau anakmu nantinya mendapat cacian dari orang luar atas kesalahan yang dibuat oleh ayahnya. Tolong pikirkan lagi. Ujar Iqbal seraya beranjak lebih dulu ke rumah Azam. Sarah yang masih berdiri di dekat mobil hanya diam sembari menelah ucapan Iqbal. Tak lama, tangannya mulai mengusap pelan perut buncit miliknya. Melihat Iqbal sudah hampir mendekati pintu rumahnya, Sarah akhirnya menyusul dan tentunya ia akhirnya mengurungkan niat. Ayo masuk, ujar Sarah. Kebetulan pintu rumahnya tak terkunci, Sarah membuka handle pintu pelan, nyaris tanpa suara. Peluh di wajahnya sudah bercucuran. Ia tanpa segan menarik tangan Iqbal untuk masuk lebih dalam ke rumahnya dengan cara mengendap-endap. Baru beberapa langkah, keduanya mendengar suara aneh dari arah ruang televisi. Namun, siapa sangka, lelaki yang sedari tadi lebih banyak diam. Nyatanya emosinya tak bisa dibendung lagi. Iqbal setengah berlari, langsung menuju ruang televisi. Anjing! Teriak Iqbal. Nafasnya memburu cepat. Urat-urat di lehernya bermunculan membuat wajah Iqbal begitu menyeramkan. Iqbal langsung meraih guci yang ada di sampingnya. Kemudian tanpa segan hendak melayangkan guci itu ke arah depan. Di mana Nina dan Azam sedang dalam penyatuan. Nina yang berada di bawah kungkungan tubuh Azam hanya bisa membelalakan kedua matanya lebar-lebar. Saat guci itu hampir mengenai Azam, tiba-tiba Sarah langsung menghalanginya. Hampir saja guci tersebut menghantam kepala Sarah. Jika Iqbal tak sesegera mungkin menjatuhkannya ke atas lantai. Praaang.
Suara guci pecah yang berbenturan dengan lantai, membuat semuanya terkesiap. Secepat kilat Azam mengenakan kembali pakaiannya yang sudah ditanggalkan. Ia langsung meraih tubuh Sera yang berada di depannya. Kedua pasangan itu kemudian saling memisahkan diri. Sedangkan Nina sendiri langsung gelagapan saat Iqbal berjalan pelan ke arahnya. Tangannya gemetaran saat hendak memunguti pakaiannya yang tergeletak di atas lantai. Namun perlakuan mengejutkan dari Iqbal membuat air matanya langsung meluncur begitu saja. Iqbal dengan tatapan kosongnya membantu Nina mengambil pakaian. Bahkan saat Nina sudah kembali memakai pakaian, Iqbal memasangkan jaketnya kepada tubuh Nina. "Ayo pulang," titahnya sembari menarik tangan Nina. "Maafin aku, Mas. Aku. Nina langsung bersimpuh sembari memeluk kedua kaki suaminya. Tak lama bukan hanya suara tangis Nina yang pecah, pasangan Sere dan Azam pun melakukan hal yang sama. Iqbal kemudian berjongkok, menangkup wajah Nina kemudian menghapus air mata istrinya. "Kita pulang. Simpan dulu air matamu," ucap Iqbal lagi. Mendapati perlakuan seperti itu, hati Nina semakin tersayat-sayat. Sesak yang ia rasakan karena sebenarnya ia ingin menumpahkan tangisnya saat itu juga. Namun, besar harapan suaminya itu memaafkan perbuatannya. Dan kali ini Nina menurut saat Iqbal menggiring tubuhnya untuk pulang. Pasangan Iqbal dan Nina akhirnya meninggalkan kediaman Sera. Namun saat tiba di pekarangan, keduanya berpapasan dengan Pak RT dan Yulia, serta beberapa warga. "Bal, ada apa ini? Benar di rumah itu ada pasangan mesum?" tanya Pak RT dengan wajah panik. Yulia langsung salah tingkah saat mendapati Iqbal tengah menatapnya tajam. "Entahlah, di dalam rumah itu ada Sera dan Azam. Aku tak tahu mereka itu pasangan suami istri atau tidak." "Loh, Mbak ini bilang kalau istrimu lagi M35 di rumah itu." "Bapak percaya sama ucapan orang gila kayak dia?" tunjuk Iqbal kepada Yulia. "Bohong itu Pak RT. Buktinya lihat wajah istrinya yang kacau. Pasti udah kepergok dia." Yulia berujar lantang. Iqbal hanya tersenyum tipis, kemudian mengerahkan genggaman tangan pada Nina. "Kalau saya memergoki istri saya sedang M35 saya yang akan lebih dulu melapor Bapak. Bukan dia yang kita saja tak tahu berasal dari mana." "Permisi, Pak. Kami mau pulang. Silahkan cross-check kebenarannya ke dalam rumah itu saja. Urusan kita belum selesai," ucap Iqbal pelan saat berpapasan dengan Yulia. Dasar orang gila," teriak para warga berbarengan. Yulia langsung mundur beberapa langkah karena Iqbal terus menatapnya penuh intimidasi. Ia kalut apalagi mendapat teriakan bercampur makain yang ditujukan kepadanya. Sedangkan Pak RT sendiri langsung melerai keributan tersebut, hendak mengamankan Yulia yang terus diolok-olok oleh warganya. Namun, karena panik ia tiba-tiba saja lari tunggang langgang menuju arah jalan. Sesekali Yulia berteriak histeris kemudian terbahak kencang. Ia terus berlari menuju arah jalan raya. Semua orang hanya menatap heran pada tingkah Yulia. Pak RT yang hendak mengejarnya pun mengurungkan langkah. Iqbal sendiri memilih melanjutkan perjalanannya. Entah sejak kapan tangan Iqbal sudah tak menggandeng lengan Nina. Ia hanya bisa mengekori Iqbal dari belakang. Saat tahu suaminya itu sudah berjarak cukup jauh darinya. Tiba di halaman rumah. Keduanya disambut oleh Intan dan Najla yang tengah bermain di pekarangan. Melihat ayah dan ibunya datang, dua bocah itu langsung berlarian menghampiri mereka. Nina tak kuasa lagi menahan sesak. Apalagi Iqbal sedari tadi mendiamkannya. Tangisnya pecah. Ia tergugu di depan pintu sembari duduk memeluk kedua kakinya. "Ayah, Mama kenapa nangis?" "Apa ayah marahin Mama?" tanya Najla. Gadis kecil yang saat ini sudah berada di pangkuan Iqbal begitu penasaran kenapa ibunya menangis sejak tiba di rumah. Berbeda dengan Najla yang menghampiri ayahnya, Intan malah mendekati sang ibu. Diusapnya pelan bahu Nina, yang malah membuat tangis Nina semakin kencang. "Ayo masuk, tak enak dilihat tetangga," ujar Iqbal. Nina sadar, ia sudah membuat kesalahan fatal. Kemungkinan besar, Iqbal tak akan memaafkan kesalahannya. Saat Iqbal sudah masuk ke dalam rumah, Nina langsung mengejar suaminya. Ia memeluk tubuh Iqbal dari belakang. Tangisnya tak juga usai. Iqbal mencoba melerai pelukan. Ia membalikkan badan kemudian menatap wajah wanita yang masih sah menjadi istrinya. "Kalau kamu ingin menangis, menangislah di dalam kamar.
Jangan membuat anak-anakku bertanya-tanya akan sikapmu sekarang. Kasihan mereka tak tahu apa-apa. Tapi, Mas, aku mau kamu maafin aku. Sebelum kamu meminta, aku sudah melakukannya. Masuklah ke kamar. Tolong jangan memperunyam keadaan dengan air matamu. Bersikaplah seperti biasa. Jika belum sanggup, silahkan menyendiri di dalam kamar. Nina menuruti ucapan Iqbal. Ia masuk ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamarnya. Ia tumpahkan kembali rasa sesak yang ia rasakan. Menangis dan meratapi nasibnya kini. Nina sangat menyesali semua perbuatannya. Tak bisa dibayangkan bagaimana ada di posisi suaminya. Ibarat pepatah, Iqbal sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah ketahuan istrinya berselingkuh. Lebih parahnya lagi Iqbal harus melihat istrinya tengah digauli laki-laki lain. Malam itu menjadi malam penuh tangisan bagi Nina. Sayup pendengarannya menangkap suara gelak tawa kedua anaknya bersama Iqbal. Hatinya semakin jatuh ke dalam kubangan duka. Sampai akhirnya Nina kelelahan karena terlalu lama menangis. Ia pun terlelap dengan segala kekacauan yang sudah ia lakukan di hari ini. Bab ke-30. Mama, bangun. Tepukan halus di Nina terkesiap. Ia berusaha membuka kedua matanya yang terasa berat. Intan. Kenapa? Nak. Mama suruh cepat ganti baju. Hari ini ayah ngajakin jalan-jalan. Jalan-jalan? Kemana? Ayo, Ma, ayah udah di depan pinjam mobilnya Pak RT. Intan menarik lengan ibunya. Anaknya itu sudah berpakaian rapi dan wangi membuat sudut bibir Nina terangkat. Tak lama, seseorang menyembulkan kepalanya di balik pintu. Laki-laki yang memiliki lesung pipi itu tersenyum kepadanya. Anak-anak sudah siap. Ayo. Ma mau kemana? Mas. Intan berdecak. Masih nanya aja sih mama ini. Orang kita mau jalan-jalan. Ucapnya seraya mengerucutkan bibir. Nina pun sangat gemas. Hingga akhirnya menangkup wajah cantik putri sulungnya itu. Cepatlah. Kita menunggu di depan. Takut kemalaman. Mas. Panggil Nina. Sebelum keluar. Iqbal menoleh seraya tersenyum kembali kepada Nina. Ada rasa haru. Mungkinkah suaminya benar memaafkannya? Jika tidak mengapa ia masih bersikap manis kepadanya. Awalnya Nina nampak ragu. Ia takut suaminya itu mengajaknya pulang ke Sukabumi, di mana kedua orang tuanya tinggal. Namun, tak ada persiapan apapun, jika ia mengajaknya pulang kampung paling tidak. Iqbal menyarankan membawa pakaian ganti, begitupun dengan anak-anaknya. Secara jarak rumahnya dengan kediaman sang orang tua, memakan waktu yang cukup lama. Jam menunjukkan pukul 7 malam, Nina bergegas membersihkan diri kemudian mencari pakaian terbaik. Di dalam lemari, ada satu setelan baju yang belum pernah ia pakai. Ya, baju pemberian Azam. Seketika hatinya kembali ngilu mengingat akan sosok laki-laki itu. Dari sekian baju yang ia miliki, memang baju pemberian Azam adalah yang terbaik. Nina sengaja mengikat rambutnya. Ia tampil dengan polesan make up tipis. Baju yang ia kenakan adalah dress rumahan berwarna hijau botol. Nampak kontras dengan kulitnya yang putih sehingga membuat Nina tampil anggun malam itu. Karena udara malam semakin menusuk, ia pun melapisi dress itu dengan sweater. Tin tin tin. Suara klakson mobil membuatnya terhenyak. Disusul teriakan Intan dan Najla yang memanggil namanya. Kita pulang lagi kan? Mas. Tanya Nina. Sesaat ia sudah berdiri di ambang pintu hendak menguncinya. Nampaknya Iqbal tengah berceloteh ria dengan kedua anaknya hingga kedatangan Nina membuat aktivitas itu terhenti seketika. Senyum Iqbal langsung memudar saat melihat Nina. Entah mengapa hatinya kembali terkoyak, tercabik-cabik, sakit, perih, ngilu datang bersamaan. Iqbal hanya mampu menarik nafas dalam-dalam kemudian membuang muka menatap kedua anaknya. Iqbal tahu, dress yang saat ini istrinya kenakan adalah dress mahal yang bukan pemberiannya. Kunci saja pintunya, ucap Iqbal tanpa menoleh ke arahnya. Cepat, Ma, cepat. Nina dengan mantap melangkahkan kaki ke arah mobil, dan duduk di samping kemudi. Ia sangat percaya diri dengan penampilannya. Meskipun kedua matanya masih menyisakan sembab, namun senyum di bibir Nina terus mengembang. Hati kecilnya meyakinkan bahwa suaminya itu mau memaafkan kesalahannya. Dan aktivitas ini adalah salah satu cara untuk memulihkan keadaan rumah tangganya. Keinginan Nina sejak dulu adalah bertamasya dengan keluarga,
Dan Iqbal mengabulkannya hari ini. Sepanjang perjalanan, keluarga kecil itu larut dalam sukacita. Nina pun sejenak melupakan insiden tadi siang. Kali ini ia larut dalam kebahagiaan kedua putrinya yang sangat antusias menatap indahnya kota di saat malam tiba. Tak ada sedikit pun kecanggungan, meskipun Iqbal lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak dibandingkan dengannya. Namun, Nina tetap berusaha mencairkan suasana. Sesekali ia melayangkan tebakan kepada Intan dan Najla yang berujung dengan gelak tawa. Hatinya bergumam, inilah arti bahagia yang sesungguhnya. Keharuan pun berlanjut saat Iqbal menepikan kendaraannya di depan warung makan lesehan. Iqbal pun langsung mengajak kedua putrinya untuk turun yang diikuti oleh Nina. Iqbal memesan beberapa menu yang jarang mereka santap. Kamu tahu aja, ya, kalau aku pengen makan seafood dari dulu. Nina mengusap pelan punggung tangan Iqbal yang berada di depannya. Nina sengaja memanggil kembali Iqbal dengan sebutan ayah. Makanlah yang banyak. Pesan yang kamu suka. Serius? Pekik Nina dengan wajah berbinar. Iqbal pun menanggapi dengan anggukan disertai senyuman. Sontak hal itu membuat Nina semakin haru dan bangga. Tuh kan, Najla bilang juga apa? Ayah itu terbaik. Beda sama Om Tampan. Banyak uang juga pelit sama kita. Iya, aku pasti lebih sayang sama ayah. Ucapan Najla dan Intan langsung membuat Nina tersedak. Selera makannya langsung menguar begitu saja. Iqbal sendiri nampak tak terpengaruh dengan ucapan kedua anaknya. Ia nampak tenang melahap makanan yang tersaji di atas meja. Sesekali bahkan ia menyuapi Intan atau Najla bergantian. Ayah suapin mama dong, titah Najla. Iqbal tersenyum kemudian menuruti perintah sang anak. Tangannya menjulur ke hadapan Nina. Namun orang yang dituju malah menundukkan kepala. Kenapa perlakuan manis suaminya membuat rasa nyeri di hatinya kembali menganga? Ada penyesalan dan rasa malu yang membuat Nina merasa sungkan. Ma, itu ayah nyuapin. Ucap Intan seraya menyentuh tangan Nina yang berada di atas meja. Perlahan kepalanya mendongak. Hingga akhirnya ia menerima suapan dari Iqbal. Kedua netranya kembali memanas. Namun Nina sekuat mungkin tak ingin merusak momen kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Usai makan malam, mereka semua kembali memasuki mobil. Iqbal melajukan kendaraannya ke arah jalan raya. Sedangkan Intan dan Najla seperti kekenyangan selepas makan. Keduanya nampak mulai menguap hingga berakhir dengan dengkuran halus. Kita mau kemana? Mas, ini kok bukan arah pulang ya? Tidur saja kalau lelah. Nanti kalau sampai aku bangunkan. Titah Iqbal. Bahkan laki-laki itu menyempatkan melempar senyum kepada Nina. Senyum yang membuat Nina semakin merasa kecil. Bangun. Nin. Udah sampai. Nina menggeliat. Merasakan seseorang mengusap lembut kepalanya. Nina bangun. Kamu ini kalau tidur kayak kebo. Nina. Nina ah. Kini, yang Nina rasakan bukan usapan lagi. Melainkan tepukan cukup keras yang mengenai wajahnya. Perlahan ia membuka kelopak matanya. Saat terbuka ia terkejut wajah yang pertama kali ia lihat adalah wajah renta sang ibu. Ibu. Iya, cepat turun. Suami dan anak-anakmu sudah di dalam. Ayo. Nina tak menyadari bahwa Iqbal membawanya ke kediaman orang tuanya. Pagi menjelang itu artinya semalaman ia tidur sangat pulas. Mukanya senang bisa bertemu kedua orang tuanya. Nina malah ketakutan hingga ia tak jua turun dari mobilnya. Wanita bernama Ningsih, yang tak lain adalah ibunya saja heran. Melihat wajah anaknya yang nampak ketakutan. Kunaon ari maneh? Mabok? Kamu kenapa? Mabuk perjalanan. Hening. Tak ada jawaban sama sekali dari Nina. Yang ada keringat mula bercucuran dengan tatapan kosong. Ningsih panik. Akhirnya ia kembali ke dalam rumah. Memanggil suaminya juga sang menantu. Tak lama mereka semua keluar menghampiri Nina yang masih duduk di tempat yang sama. Kata sang ayah, lantas mengguncang tubuh sang anak. Nah, Nina eling kamu. Kenapa? Permisi, Pak. Biar saya aja. Pinta Iqbal. Akhirnya Karta mundur, membiarkan sang menantu yang mendekati anaknya. Ayo turun. Ibu sudah siapin sarapan di dalam. Mas, kenapa kesini? Kenapa? Ini kan rumah ibu sama bapak. Kamu mau? Has, jangan mulai deh. Orang tua kamu kebingungan lihat kamu kayak gini. Ayo turun.
Nina meraih uluran tangan dari Iqbal. Sedikit pun ia tak melihat gelagat aneh dari suaminya. Meskipun demikian rasa sesak masih ia rasakan hingga saat ini. Ningsi dan Karta kembali beranjak ke dalam rumah. Mereka larut dalam momen kebersamaan yang sudah lama dirindukannya, yakni berkumpul dengan keluarga anaknya yang sudah lama tak berjumpa. Rumah orang tua sangat sederhana, lantainya saja tidak berkeramik, di ruang tamu hanya ada tempat duduk yang terbuat dari rotan, serta bel tempat duduk dari bambu yang saat ini menjadi tempat Intan dan Najla bermain bersama kakeknya. Kedua orang tua Nina menyambut mereka dengan penuh sukacita. Ningsih pun menyempatkan memasak berbagai penganan serta lauk. Bahkan kedua anaknya begitu lahap memakan masakan sang nenek. Iqbal pun sama. Memang masakan Ningsih tak ada duanya. Semua olahan yang Ningsih sajikan selalu disukai semua orang. Namun kali ini tidak untuk Nina. Di tengah acara sarapan pagi yang begitu hikmat, perasaan Nina malah makin tak karuan. Semua makanan yang masuk ke dalam mulutnya terasa hambar. Hatinya belum tenang jika Iqbal belum menjawab semua ketakutannya. Meskipun sikap suaminya itu nampak seperti biasa, namun tetap saja pikiran Nina kalut. Ia takut jika hal yang tak diinginkannya terjadi, yaitu sebuah perpisahan. Waktu terus bergulir. Seharian Iqbal dan anak-anaknya bermain di kolam ikan milik Karta. Meski tak besar, di sana banyak ikan-ikan yang sengaja Karta pelihara. Udara sejuk pedesaan membuat mereka betah berlama-lama. Apalagi tak jauh dari rumah Karta, ada pesawahan yang membentang luas. Sejauh mata memandang, hanya terlihat rumput padi yang hijau. Kamu tuh kenapa, Nin? Ibu perhatiin semenjak sampai, wajah kamu berenggut gitu. Kamu sakit? Atau sedang ada masalah? Ningsih mendudukan diri di samping anaknya yang tengah termenung sendirian, seperti paham bahwa putrinya tidak baik-baik saja. Bu, aku punya salah sama Mas Iqbal. Ya minta maaf lah, suamimu itu baik. Penyayang, pastinya dia mau memaklumi kesalahan kamu, asal kamu jangan mengulanginya lagi. Sudah, Bu, tapi masalahnya, aku melakukan itu lagi. Memangnya kamu bikin salah apa? Nina menunduk tak berani menatap wajah sang ibu. Nina, kamu bikin salah apa? Tanya Ningsih lagi. Kali ini ia meraih jemari anaknya, membuat Nina kembali merasakan kesedihan. Matanya mulai memanas. Ingin rasanya ia menjerit. Meraung karena rasa penyesalan akibat kecerobohan. Seandainya saja saat itu ia langsung pulang, kemungkinan rumah tangganya akan baik-baik saja. Belum sempat Nina bercerita, teriakan Najla membuat pandangan keduanya beralih. Gadis kecil itu membawa ikan yang cukup besar sehingga membuatnya terlihat kepayahan. Mama, Nini, ini ikannya suruh dimasak. Hoalah, besar sekali, nak. Gegas Ningsih menghampirinya cucunya. Sedangkan Nina sendiri kembali meredam sesak karena bukan hanya Najla saja yang terlihat. Iqbal, Intan serta ayahnya pun ikut menyusul. Malam pun tiba, tanpa Nina sadari Iqbal sudah membawa pakaian ganti, kemungkinan mereka semua menginap malam ini. Hingga detik itu, ia dan Iqbal belum terlibat obrolan serius, pun dengan kedua orang tuanya. Semua masih berjalan normal, seperti yang sudah-sudah, saat berkunjung ke rumah orang tuanya. Iqbal selalu sibuk menemani sang ayah, entah itu ikut ke sawah, atau seperti tadi memancing di kolamnya. Ia sendiri tak melanjutkan perbincangan dengan ibunya soal obrolan tadi siang. Wanita yang sudah melahirkannya itu sibuk bercengkrama dengan kedua cucunya. Nina pun tak ingin merusak momen indah itu dengan bercerita masalahnya. Rasa was-was hinggap di hati Nina saat anak-anaknya sudah terlelap. Karena di ruang tamu, kini tersisa orang tua dan suaminya. Ia takut, sangat takut, sehingga memilih berpura-pura memejamkan mata. Ma, aku tahu kamu belum tidur, ucap Iqbal seraya mengusap lembut puncak kepalanya. Nina tak bergeming. Ia sengaja memiringkan tubuhnya sehingga dengan mudah bagi Nina menyembunyikan wajahnya. Mungkin kamu sudah tahu maksud dan tujuanku mengajak kalian kemari. Aku pamit pulang. Di detik itu juga, air mata Nina lurus seketika. Ia langsung bangkit dari tidur dan menahan lengan Iqbal. Mas, maafkan aku. Has, aku sudah maafkan. Jangan berisik, kasihan anak-anak takut tidurnya terganggu. Aku juga minta maaf. Tapi aku gak mau seperti ini, Mas. Aku ingin ikut pulang sama kamu. Kita berangkat sama-sama. Harusnya pulang pun bersama. Kalau kamu mau pulang sekarang biar aku bangunkan anak-anak.
Jangan, Nin. Iqbal langsung menahan tubuh Nina, membuat wanita itu diam membisu. Iqbal tak langsung pergi. Ia berjongkok di depan tubuh Nina yang duduk di tepi ranjang. Semua tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Aku sudah memaafkan kamu. Itu saat aku mengetahui perselingkuhan kamu dengan Azam. Walau sebenarnya saat itu hatiku sudah hancur tak karuan. Aku masih berusaha mengelak karena situasi ini memang atas kesalahanku. Meskipun sebenarnya, semua yang menimpa keluarga kita tak lain adalah ulah Yulia. Namun, kejadian kemarin, itu di luar skenarionya. Aku pikir hanya tubuhmu saja yang sudah dijamah laki-laki lain. Tapi, hatimu juga. Enggak, Mas. Itu. Aku sakit, Nin. Seandainya aku tak memikirkan anak-anak. Sudah aku habisi kalian berdua saat itu juga. Aku bisa melakukan hal lebih gila dari yang kalian lakukan. Tapi sayangnya aku tak mau mengotori diriku sendiri. Memaafkan aku, Mas. Bagaimana caranya agar kamu maafin aku? Apa aku harus mati, ha? Jawab, Mas. Aku sangat mencintaimu. 8 tahun kita bersama, perasaan cinta ini sudah mengakar kuat dalam hati. Namun, cintamu juga yang membuat aku sakit. Tolong, bantu aku agar keluar dari pesakitan ini dengan cara berpisah. Terlalu sakit, Nin, sakit. Iqbal menangkup wajah Nina. Ia menghapus air mata yang membasahi pipi istrinya. Keduanya saling menatap. Untuk pertama kalinya Nina juga melihat kedua netra Iqbal berkaca-kaca. Sorot mata yang penuh dengan luka. Dan luka itu adalah ulahnya. Wanita yang sangat ia cinta.